Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi adada khalqihi wa ridha li nafsi wa zinata arsyihi wa midada li kalimati amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa jumpa kembali. Kali ini kita masih belajar dalam materi akidah untuk pertemuan ketiga. Untuk pertemuan pertama kita sudah banyak berbicara tentang hari iman kepada hari akhir. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang bagaimana kita harus meyakini bahwasanya hari akhir itu benar-benar akan terjadi. Kita juga sudah berbicara tentang peristiwa dan tanda-tanda hari akhir. Kali ini kita akan berbicara tentang fase kehidupan hari akhir. Jadi nanti kita akan berbicara dengan ada beberapa fase, mulai dari setelah kematian kita akan masuk ke fase alam kubur atau barzah. Kemudian yang kedua nanti adalah kiamat atau hari kiamat atau yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga nanti masuk ke fase yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Ketika setelah memasuki hari kebangkitan, kemudian kita akan masuk ke fase yaumul hasyr, di mana kita atau hari kita dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya nanti ada yaumul hisab atau hari perhitungan, dan terakhir ada yaumul jaza atau hari pembalasan. Langsung saja kita beralih kepada fase yang pertama, yaitu alam kubur atau barzah. Alam kubur berarti adalah alam setelah kematian, baik orang tersebut nanti dikubur ataupun tidak, baik nanti jasad orang tersebut ketika matinya itu hancur ataupun utuh, maka mereka masuk ke fase yang pertama, yaitu fase alam kubur. Alam kubur juga disebut dengan alam barzah. Kenapa disebut barzah? Barzah artinya pembatasan. Disebut barzah artinya adalah pembatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi nanti fase kematian alam kubur itu adalah pembatasan atau pembatas antara manusia hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian di alam kubur nanti manusia akan didatangi oleh mungkar dan nakir, di mana yang mereka lakukan atau di alam kubur nanti para manusia akan ditanyakan tentang man rabbuka, ma dinuka, dan man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nanti ketika mendapatkan pertanyaan itu, nanti manusia akan terbagi menjadi dua golongan, baik dan buruk. Artinya yang baik adalah orang yang beriman kepada Allah, maka mereka akan menjawab dengan mudah. Man rabbuka, Allah. Ma dinuka, al-Islam. Man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka berhasil menjawab, mereka lulus ujian, kemudian mereka masuk ke merasakan nikmatnya alam kubur. Mereka tidak merasakan siksa kubur. Sedangkan golongan kedua adalah mereka yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ataupun mereka ragu-ragu dalam menjawab. Mereka adalah golongan yang gagal, kemudian nanti mereka akan mendapatkan siksa di alam kubur. Fase yang kedua adalah fase hari kiamat atau yaumul qiyamah. Materi ini sudah kita pernah bahas sebelumnya, dalam surat Az-Zilzalah ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Itu adalah hari kiamat, di mana nanti bumi, seluruh alam ini dihancurkan, kemudian baru selanjutnya manusia masuk ke kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan alam akhirat. Fase yang ketiga adalah hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Hari kebangkitan artinya yaumul ba'ats, di mana manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian hidup kembali kehidupan kedua, ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, tiupan yang kedua. Kemudian nanti manusia dibangkitkan lagi-lagi dalam dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang dibangkitkan dan wajah mereka berseri-seri. Siapa mereka yang dibangkitkan kemudian wajahnya berseri-seri? Mereka adalah, yang pertama adalah mereka yang di dunia menjaga wudunya,
Yang kedua adalah mereka di dunia yang mendirikan sholat. Ingat ya, mendirikan sholat. Beda antara mendirikan sholat dan menjalankan sholat ya. Kemudian golongan kedua adalah mereka yang dibangkitkan dengan wajah hitam legam. Siapa mereka? Tentu yang pertama adalah mereka yang tidak menjaga wudunya dan tidak mendirikan sholat. Mereka akan dibangkitkan dengan keadaan wajah lebam. Fase yang ketiga adalah hari penghimpunan atau yaumul hasyr. Yaitu nanti umat manusia setelah dibangkitkan mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana lagi-lagi dua golongan ini akan merasakan hal yang berbeda. Golongan yang pertama adalah mereka yang merasakan sangat sulit kehidupan atau keadaan di yaumul hasyr itu. Matahari seolah-olah sejengkal dari kepalanya sehingga mereka merasa sangat panas. Mereka berharap bahwasanya kondisi itu cepat-cepat berakhir. Mereka berharap Allah segera menentukan posisi mereka apakah masuk surga atau masuk neraka. Namun ada golongan kedua mereka yang di sana di yaumul hasyr atau di padang mahsyar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merasakan sejuk, tidak merasakan panas sama sekali. Lalu masuk fase selanjutnya adalah hari perhitungan atau yaumul hisab. Yaumul hisab itu disebut juga dengan yaumul wazn. Kenapa? Karena nanti setelah Allah menghitung amal umat manusia, baik itu amal baik dan buruknya, kemudian Allah akan menimbang atau memberikan wazn, mizan, menimbang manakah amal yang lebih berat, apakah amal baik atau amal buruk. Kalau amal baik yang lebih berat maka mereka akan masuk surga, kalau amal buruk mereka yang berat maka mereka akan masuk neraka. Nah, setelah fase ini nanti umat manusia akan melewati yang namanya jembatan atau sirat yang kita kenal. Lagi-lagi kalau golongan yang baik, amal-amal baiknya lebih berat maka mereka akan dengan sangat mudah melewati sirat, sedangkan yang amalnya buruknya yang lebih berat mereka akan kesulitan melewati sirat. Lalu yang terakhir, fase yang terakhir adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Untuk kali ini kita tidak akan berbicara banyak tentang yaumul jaza ini. Kita akan berbicara tentang yaumul jaza di pertemuan selanjutnya. Pada intinya yaumul jaza itu adalah hari pembalasan di mana setelah ditimbang tadi, yang amal baiknya berat akan masuk surga, kemudian yang amal buruknya yang berat maka akan masuk neraka. Bagaimana dengan keadaan orang mukmin yang amal buruknya lebih berat? Insya Allah kita akan juga berbicara di pertemuan selanjutnya. Begitu. Terakhir sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada ibroh sebenarnya yang bisa kita ambil. Lagi-lagi dalam surah Al-Zilzalah ya, tapi 2 ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya apa? Saya tidak memberikan artinya, tapi apa yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kita harus ingat bahwa setiap yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban, entah itu baik atau buruk. Ingat bahwa setiap yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia ataupun di akhirat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nanti ya.